Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilham Zulmanibah, NIM 2003102217 dari manajemen 7F. Halo, perkenalkan nama saya Niswatul Muzakiah dengan NIM 2013102229 dari kelas 7F manajemen. Perkenalkan nama saya Rahma Fauzia Putri dengan NIM 2003102235 dari kelas 7F manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan berdiskusi mengenai mekanisme, manfaat, tujuan, serta sejarah dari Pegadaian non-lembaga keuangan. Berikut yaitu untuk sejarah Pegadaian. Pegadaian sendiri adalah lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melakukan kegiatan operasional berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun jumlah yang besar atas dasar gadai, juga sebagai jasa titipan, jasa taksiran. Sejarahnya Pegadaian yaitu sejarah Pegadaian dimulai pada tahun 1746 saat VOC mendirikan Bank Van Lening sebagai lembaga keuangan memberikan kredit dengan sistem gadai. Kemudian pada tahun 1811 pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Lening. Masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha Pegadaian. Didirikannya Pegadaian negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Pegadaian berbentuk lembaga resmi jawatan pada tahun 1905. Perusahaan jawatan sendiri atau Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Pada tahun 1961, bentuk badan hukum berubah jawatan ke PN berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 19 tahun 1960. Peraturan pemerintah PP nomor 178 tahun 1961. Bentuk badan hukum berubah dari PN ke Perjan berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 7 tahun 1969. Bentuk badan hukum berubah dari Perjan ke Perum berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 yang diperbarui dengan peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000. Bentuk badan hukum berubah dari Perum ke Persero pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2011. Bentuk badan hukum berubah dari Persero ke Perseroan terbatas pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2021. Kemudian dilanjutkan oleh pembiayaan dari Pegadaian sendiri. Di sini saya akan menjelaskan pembiayaan dari Pegadaian sendiri. Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun jumlah yang besar atas dasar gadai, juga sebagai jasa titipan serta jasa taksiran. Langkah-langkah untuk menggadaikan barang di Pegadaian sendiri yaitu yang pertama, mendatangi kantor Pegadaian dan mengisi formulir gadai barang. Mendatangi kantor Pegadaian terdekat untuk menggadaikan barang, nasabah akan diminta untuk mengisi formulir gadai barang yang berisikan informasi tentang nasabah, tujuan menggadaikan barang, jenis barang yang digadai, dan nilai pinjaman yang diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu menyerahkan formulir yang telah diisi dilengkapi dengan KTP dan barang yang digadaikan. Setelah mengisi formulir, selanjutnya nasabah akan menyerahkan formulir di loket penaksiran barang gadai beserta fotokopi KTP dan barang yang digadaikan. Petugas akan menaksir nilai barang gadai sehingga akan berpengaruh pada nilai pinjaman maksimal
yang bisa diperoleh oleh nasabah. Kemudian yang ketiga yaitu pembuatan surat bukti kredit. Setelah penaksiran barang yang digadaikan selesai, nasabah akan diinformasikan tentang harga atau nilai pinjaman maksimal yang telah disetujui. Jika nasabah setuju, maka akan dilanjutkan dengan pembuatan SBK atau surat bukti kredit yang mencantumkan informasi tentang ketentuan atau perjanjian kredit yang harus disetujui oleh nasabah. Dan yang terakhir yaitu nasabah menerima pinjaman dalam bentuk dana tunai. Setelah pembuatan SBK, nasabah akan menerima uang pinjaman dalam bentuk tunai. Namun sebelumnya petugas akan menginformasikan jumlah biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah. Biaya administrasi ini harus dibayar secara tunai oleh nasabah agar dapat memperoleh pinjamannya secara utuh. Manfaat dari penggadaian sendiri yaitu bagi nasabah di mana tersedianya dana dengan prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit di bank. Di samping itu, nasabah juga dapat mendapatkan manfaat penaksiran nilai suatu barang yang bergerak, yang aman dan dapat dipercaya. Mengapa kok kita harus ke penggadaian? Dapat dilihat dari latar belakangnya. Didirikannya penggadaian sendiri merupakan meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta mendukung program pemerintahan dalam bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Selanjutnya teman saya Niswatul akan menjelaskan tentang kepemilikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya yang akan saya sampaikan mengenai kepemilikan. Sesuai dengan status hukum pegadaian, maka kepemilikan pegadaian adalah berbentuk saham yang berasal dari penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia atau saham seri A Dwiwarna sebanyak 0,0002% dan PT Bank Rakyat Indonesia Persero atau saham seri B sebanyak 99,9998%. Kemudian akan menjelaskan mengenai perkembangan pegadaian. Peran pegadaian yang berorientasi untuk membantu dan melayani kebutuhan masyarakat berskala kecil sangat membantu pertumbuhan ekonomi. Sebagai lembaga keuangan non-bank yang bergerak di bidang jasa pembiayaan dan dengan tugas utamanya yaitu menyalurkan pembiayaan gadai. Penggadaian terus berusaha mengikuti tren digitalisasi. Pada periode ini fokus pada pengembangan platform digital untuk memudahkan akses nasabah. Peluncuran situs web, resmi aplikasi seluler dan layanan online menjadi langkah-langkah penting dalam meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat. Perkembangan pada infrastruktur penggadaian terus memperluas jaringan kantor cabang dan pusat layanan di seluruh Indonesia. Untuk mencapai lebih banyak nasabah, peningkatan infrastruktur dan teknologi menyediakan layanan lebih cepat dan efisien. Pada saat ini PT Pegadaian Persero terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis, teknologi, dan kebutuhan nasabah. Digitalisasi dan inovasi terus menjadi fokus untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Perkembangan ini sejalan dengan upaya untuk memperluas dampak positif penggadaian dalam mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, akan menjelaskan mengenai produk dan layanan penggadaian. Jadi produk yang ada di penggadaian berupa pinjaman gadai, pinjaman gadai, layanan jasa, dan kerjasama. Untuk pinjaman gadai sendiri ada gadai emas, gadai non emas, gadai kendaraan, gadai tabungan emas, gadai angsuran emas, gadai efek, gadai emas syariah, gadai non emas syariah, gadai kendaraan syariah, gadai tabungan emas syariah, gadai angsuran emas. Untuk pinjaman non gadai yaitu pinjaman usaha syariah, pinjaman serbaguna, cicil kendaraan, cicil emas arisan, cicil emasku, gadai sertifikat, penggadaian kurs syariah. Kemudian ada layanan jasa berupa tabungan emas, jasa kirim dan terima uang, jasa pembayaran online, jasa sertifikasi, jasa taksiran, jasa titipan, dan safe deposit box. Dan untuk yang kerjasama adalah melalui digital dan pengajuan kredit instansi. Untuk yang selanjutnya mengenai pengalaman dari kami yaitu dari Mas Ilham sendiri penggadaian. Untuk
waktu itu sebenarnya yang berpengalaman bukan saya sendiri, tapi saya membantu kedua orang tua saya. Waktu itu butuh pinjaman untuk usaha saya, kemudian kami meminjam di Pegadaian menggunakan gadai sertifikat sepeda motor. Waktu itu mendapatkan pinjaman dengan cukup cepat dan efisien, sehingga menurut saya memakai Pegadaian bisa lebih baik dari kredit di bank. Itu sih, Mbak. Terima kasih untuk waktunya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.